ini kemarin yang sempat dibahas kalau nggak salah sama Ciko ya. Hari ini Ciko hadir apa nggak, saya nggak tahu, saya nggak bisa lihat monitor. Jadi sebut Cheng-i yang disebut mengimankan tekad atau menuluskan niat, membuat niat kita menjadi tulus, pemikirannya menjadi tulus, itu adalah langkah pertama di dalam penyempurnaan diri. Yang disebut ini tidak mendustai diri sendiri ini ya. Ini kan tidak, ini maksudnya bukan tidak, tapi kata larangan, berarti jangan sebetulnya. Ya, adapun yang disebut dengan Cheng-i itu adalah jangan mendustai diri, jangan menipu diri, jangan menipu nurani, seperti membenci bau busuk dan menyukai keelokan. Inilah namanya bahagia di dalam diri. Bahagia itu sebenarnya puas, bukan bahagia sukacita, tapi puas, nyaman gitu ya. Maka Cince sangat hati-hati waktu seorang diri. Nah, ini sudah masuk ke ranah spiritualitas, ini mas sentuh. Hati-hati seorang diri itu sentuh, itu spiritualitas Ruciao juga itu. Ini kita lihat ya, menipu diri, mendustai diri itu apa sih? Berarti sebetulnya tahu yang baik, ya, tahu tuh. Ataupun juga menjauhi yang jahat, itu tahu. Tetapi pikiran yang muncul itu, yang tahu itu belum sepenuhnya tulus, belum sepenuhnya benar. Jadi masih ada keraguan-raguan, masih ada bias. Ya. Ini yang disebut dengan bahagia nih, artikan di sini bahagia ya. Maksudnya itu cie itu puas dan cukup. Jadi sedangkan sen atau sendiri, tu ya, tu ini sendiri merujuk pada situasi yang hanya diketahui oleh diri sendiri, nggak tahu atau tidak diketahui oleh orang lain. Nah, analisisnya lihatin nih, kita lanjutin. Maksudnya mereka yang ingin menyempurnakan diri harus mengetahui kebaikan dan menjauhi keburukan dengan tulus, jangan ragu-ragu, jangan bias. Jangan karena pertimbangan A, B, C, D. Harus tulus, harus benar. Lalu setelah seperti itu, lalu mengerahkan upaya nyata dan melarang diri dari menipu diri. Kalau benci kejahatan itu seperti benci bau busuk. Gak suka kan? Ya udah jauhin. Jangan misalnya udah tahu itu jahat, tapi karena ada sisi-sisi yang bisa membuat benefit untuk diri sendiri, akhirnya bolehlah dikit-dikit. Nah, itu kan nggak bisa. Maka konsep Congyong itu sebenarnya bukan rata-rata atau jalan tengah dalam konteks bagi rata, bukan ya. Nah, ini jadi kemana-mana ya. Jadi sebenarnya bisa ke situ juga. Jadi keduanya baik mencintai. Jadi tadi kan membenci kejahatan seperti membenci bau busuk. Kalau mencintai kebaikan seperti mencintai warna-warna yang indah, keindahan gitu ya. Jadi kedua hal itu harus dikejar dengan tekad yang bulat. Untuk mencapai kepuasan diri, bukan sekedar berpura-pura demi penampilan luar. Nah, itu namanya Cheng-i. Tapi jangan salah, ini kita bahas minggu yang lalu ya. Yang disebut dengan ketulusan atau tidak tulus itu yang tahu itu cuma diri sendiri, bukan orang lain. Karena itu seseorang harus hati-hati di sini untuk memeriksa tanda-tanda yang halusnya itu. Oke? Jadi hati-hati dalam kesendirian. Ini konsep spiritualitas Ruciao juga ya. Saya lanjut ya. Nah, ini ada apa? Ini juga ayat yang sering kita bahas ya. Harta benda menghias rumah, laku bajik menghias diri. Hati maksudnya yang lapang itu kan yang tadi kan. Yang tidak ada rasa bersalah gitu ya. Yang memang tulus. Hati yang seperti itu, yang tenang, yang lapang, itu membawa tubuh itu nyaman, damai, maka sehat. Sesungguhnya kebaikan yang tulus di dalam termanifestasi keluar. Maka sekali lagi ditegaskan hal ini untuk menyimpulkan, maksudnya itu penjabaran ini untuk mengafirmasi teks-teks yang sebelumnya. Oke?
Kemudian cengsin siusen, meluruskan hati, membina diri. Kita bisa lihat di sini. Kalau menurut Cheng Yi, ya, Cheng Zi ini kan Cheng Yi, ini Tiacu. Yang disebut sen, ini nih ya. Furun, ini apa? Furun sen, ya kan disebutnya kan harta benda. Apa namanya? Sorry, untuk membina diri harus lebih dahulu meluruskan hati. Sebenarnya ini yang disebut siusen ini, yang sen ini harusnya kata kalau menurut Cheng itu lebih pasnya itu adalah pakai sin, jangan sen. Karena masih terkait dengan pembinaan internal gitu ya. Nanti bisa lihat nih ya. Membina diri harus lebih dahulu meluruskan hati adalah diri, sebenarnya bukan diri, itu hati kata Cheng Yi itu ya. Hati yang diliputi geram dan marah nggak bisa berbuat lurus. Hati yang diliputi takut dan khawatir tidak dapat berbuat lurus. Hati yang diliputi suka dan gemar tidak dapat berbuat lurus, dan hati yang diliputi sedih dan sesal nggak bisa berbuat lurus. Jadi empat hal ini semuanya itu adalah adanya di fungsi hati. Nggak bisa dihindari oleh manusia, itu ada di dalam hati manusia. Namun jika seorang memilikinya tapi tidak menyadarinya, maka nafsu akan menggerakkan emosi, dan fungsi hati dalam bertindak mungkin kehilangan kelurusannya. Oke, kita harus mendrive hati kita. Karena kita tahu, ya kita sadar bahwa itu ada empat itu ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita nggak menyadari itu kan enaknya aja. Ya. Ini saya rasa hati tidak pada tempatnya, ya kita udah paham lah kayak gini ya. Lanjut ya.